Halo warga YouTube sekalian, berjumpa lagi dengan saya Latifyanto. Selamat datang di channel ini, sebuah channel yang akan selalu membahas, menyajikan diskusi-diskusi terbaru mengenai perkembangan timnas Indonesia. Nah, buat kalian yang masih setia untuk menonton, mengkonsumsi konten-konten atau video-video yang ada di channel ini, saya ucapkan banyak terima kasih. Dan bagi kalian yang baru bergabung, saya ucapkan selamat bergabung, selamat datang di channel ini. Silahkan nikmati konten-konten yang ada di channel ini. Dan jika kalian berkenan, monggo di subscribe dan jangan lupa klik tombol like-nya. Nah, teman-teman, di tengah persiapan menjelang putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang tinggal menunggu beberapa hari lagi, yaitu pada tanggal 6 September melawan Arab Saudi dan 10 September menghadapi Australia di laga kandang, kabar kurang menggembirakan datang dari timnas Indonesia. Kabar buruk ini berasal dari salah satu pemain andalan skuad Garuda yang harus absen karena mengalami cedera. Hal ini teman-teman sudah dikonfirmasi oleh Pak Sumarji selaku Ketua Badan Tim Nasional atau BTN. Pak Sumarji mengatakan bahwa dia memperoleh informasi kalau ternyata ada satu pemain timnas Indonesia yang akan dipanggil oleh Coach Sintayong itu mengalami cedera. Pak Sumarji tidak mengungkapkan siapa namanya, siapa pemain yang mengalami cedera tersebut. Tapi yang jelas cederanya pemain tersebut membuat pusing kepala pelatih Sintayong karena harus segera menemukan pengganti di tengah waktu persiapan yang semakin pendek, teman-teman. Kalian bisa saja menebak bahwa mungkin pemain yang disebut oleh Pak Sumarji itu adalah Malik Rizaldi yang memang sedang mengalami cedera dan sedang dalam proses pemulihan. Tetapi teman-teman, Pak Sumarji mengatakan bahwa pemain yang mengalami cedera tersebut itu ternyata bukanlah Malik Rizaldi. Pemain atau penyerang Persebaya tersebut memang mengalami cedera sebelumnya dan sudah dipastikan tidak masuk dalam daftar nama-nama yang bakal dipanggil oleh pelatih Sintayong. Sebaliknya, Pak Sumarji mengatakan kalau pemain tersebut adalah nama baru yang seharusnya masuk ke dalam skuad Garuda, namun dia harus batal karena mengalami cedera. Itulah kenapa kemudian pelatih Sintayong berpikir ulang secara keras untuk menemukan penggantinya yang sepadan, yaitu dalam sisa waktu persiapan yang tinggal beberapa hari saja. Kalau kita lihat kalender teman-teman, hari ini itu sudah tanggal 24, sementara tanggal 29 para pemain itu ya, yang sudah dipanggil itu harus berkumpul untuk menjalani 2 kali latihan sebelum berangkat ke Arab Saudi pada tanggal 1 Septembernya. Situasi ini membuat Sintayong berpikir keras untuk segera mencari pengganti sebagaimana yang saya sampaikan tadi. Mencari pengganti untuk pemain yang cedera tadi, terutama mengingat pentingnya laga-laga yang akan dihadapi oleh timnas Indonesia, terutama 2 laga pertama nanti. Apalagi Arab Saudi dan Australia sama sekali bukan lawan yang mudah untuk ditaklukkan. Untuk ditaklukkan tim sekelas Indonesia terutama. Saya bukan bermaksud untuk mengecilkan negara kita tercinta, tapi di atas kertas memang begitu. Sekali lagi, di atas kertas, pertandingan Indonesia melawan Arab Saudi, kemudian Jepang dan Australia itu adalah pertandingan David melawan Goliat. Pertandingan kurcaci melawan raksasa. Tapi itu di atas kertas, teman-teman. Secara teoritis begitu, sulit bagi Indonesia untuk menumbangkan 3 tim papan atas tersebut. Tapi di luar asumsi teoritis, tidak ada yang tahu di antara kita semua apa yang akan terjadi pada tanggal 6 dan 10 September nanti. Karena bisa saja timnas Indonesia mampu membalikkan asumsi dari yang awalnya diremehkan menjadi tim yang harus diwaspadai. Karena timnas Indonesia berpotensi menjadi tim kuda hitam di grup C. Kemungkinan seperti itu menurut saya akan terjadi karena meskipun ada satu pemain Indonesia yang cedera seperti yang saya sebutkan, tapi tetap saja tidak ada yang berubah dari komposisi timnas Indonesia nanti, teman-teman. Nama-nama yang dipanggil oleh Sintayong itu tidak jauh berbeda dengan materi-materi sebelumnya yang tampil di putaran kedua saat melawan Irak dan Filipina. Untuk pertandingan melawan Arab Saudi,
timnas dipastikan tidak akan membawa Jordi Amat dan Justin Hubner. Justin Hubner jelas kita tahu semua masalahnya apa. Kemudian untuk Jordi Amat ternyata dia masih belum pulih dari cederanya, sehingga harus menepi alias tidak dibawa. Sintayong membahasakannya dengan istilah bahwa Jordi Amat ini sedang mengalami masalah kebugaran. Bahkan Sintayong juga sudah menelpon langsung Jordi Amat mengenai tidak dibawanya sang pemain, dan Sintayong mengaku bahwa dia sudah menemukan penggantinya, menemukan sosok pemain yang bakal mengisi posisi yang ditinggalkan oleh Jordi Amat di lini pertahanan, di lini belakang timnas Indonesia. Teman-teman sekalian, saya juga ingin menotis pasukan di lini depan timnas Indonesia. Jadi untuk lini depan, salah satu pemain yang juga dipanggil oleh Sintayong selain Dimas Derajat, yaitu adalah Ramadan Sananta. Pelatih Persis Solo, yaitu Milomir Seslija, telah mengkonfirmasi bahwa anak asuhnya, yakni Ramadan Sananta, itu kembali dipanggil timnas Indonesia. Ini berarti bahwa di depan itu akan ada Ragnar Oratmangun, kemudian Rafael Struijk, Dimas Derajat, dan Ramadan Sananta. Dengan minimnya perubahan pada komposisi kekuatan timnas Indonesia kali ini, teman-teman, kita tetap berharap bahwa para pemain bisa memberikan hasil yang terbaik, hasil yang maksimal untuk Indonesia. Kita ingin melihat lagi para pemain yang terus berjuang tanpa lelah dan bekerja keras di atas lapangan untuk memenangkan pertandingan. Ya, misalnya seperti yang kita lihat ketika timnas Indonesia melawan Filipina di laga terakhir putaran yang kedua. Memang Arab Saudi dan Australia ini yang akan kita hadapi itu bukan Filipina atau Vietnam. Arab Saudi dan Australia ini adalah salah dua raksasa di Asia. Dan untuk menghadapi dua raksasa tersebut, maka Indonesia tentu harus memiliki komposisi pemain yang solid dan bekerja secara tim. Itu hal-hal teknis di atas lapangan. Selain hal-hal teknis seperti itu, jajaran pelatih juga sudah mempersiapkan tim ini dengan baik, terutama dari segi waktu istirahat. Jadi untuk meraih poin maksimal dalam fase awal kualifikasi ini, timnas Indonesia akan berkumpul pada tanggal 29 Agustus. Kemudian berangkat ke Arab Saudi tanggal 1 Septembernya, dan selanjutnya tanggal 2 atau tanggal 3 baru memulai latihan bersama dengan para pemain yang berkarir di luar negeri. Karena jadwalnya tanggal 2 para pemain yang berkarir di luar negeri itu sudah tiba, sudah sampai di Arab Saudi. Untuk menghemat waktu dan agar tim bisa beristirahat dengan baik untuk menghadapi Australia di laga selanjutnya di match kedua pada tanggal 10 September, maka setelah pertandingan dengan Arab Saudi, timnas akan segera kembali ke Indonesia. PSSI telah menyewa pesawat charter khusus untuk membawa skuad Garuda pulang lebih cepat agar bisa langsung mempersiapkan diri untuk pertandingan selanjutnya melawan Australia, teman-teman. Jadi waktu istirahat yang singkat di antara dua pertandingan melawan Arab Saudi dan Australia itu kemudian membuat Sintayong meminta PSSI untuk menyiapkan jadwal penerbangan pesawat yang khusus hingga para pemain timnas Indonesia bisa mendapatkan waktu istirahat yang cukup hingga kebugarannya terjaga. Itulah kenapa kemudian PSSI menyewa pesawat charter khusus untuk persiapan timnas dan terutama untuk pengembangan sepak bola ke depan. Jadi apa yang dilakukan oleh PSSI yang bahkan harus menyewa pesawat charter khusus itu adalah demi prestasi timnas Indonesia. Saya kira memang hal-hal seperti itu harus dilakukan gitu ya. Nah, selain juga menyediakan fasilitas khusus, PSSI juga terus melakukan kerjasama demi perkembangan timnas Indonesia. Yang terbaru ini PSSI memperoleh sponsor, teman-teman. Memperoleh sponsor 80 miliar dari kerjasamanya dengan Bank Mandiri. Nah, menurut berita yang beredar, PSSI telah bekerja sama dengan Bank Mandiri selama kurun waktu 3 tahun. Dan dari kerjasama itu, timnas Indonesia mendapat dana segar sebesar 80 miliar. PSSI di masa Pak Erick Thohir ini memang jos, teman-teman. Selain masalah pemain, di mana yang terbaru pada akhirnya gitu ya, PSSI bisa memastikan Martin Paes bisa bermain untuk Indonesia karena peralihan federasinya sudah disetujui oleh FIFA.
Di bawah pimpinan Pak Erick Thohir, PSSI juga telah melakukan kerjasama dengan beberapa pihak untuk mencari sponsor. Nah, di mana hal ini dilakukan agar dana untuk timnas Indonesia itu tidak melulu, tidak hanya bergantung pada pemerintah saja, melainkan juga bisa memperoleh dana dari pihak lain yang mau menjadi sponsor. Di mana yang terbaru, seperti yang saya bilang tadi, PSSI berhasil melakukan kerjasama dengan Bank Mandiri. Saya yakin teman-teman, dengan semakin banyaknya pihak lain, instansi, lembaga yang tertarik untuk bekerja sama dan menjadi sponsor, timnas Indonesia akan terus berkembang ke depan, akan terus berprestasi dan maju. Terutama juga kita berharap sepak bola nasional itu terus berjalan ke arah yang lebih baik. Kita doakan saja teman-teman sepak bola nasional, sepak bola tanah air itu terus mengalami perbaikan dan terutama timnas Indonesia yang dalam waktu dekat bakal menghadapi Arab Saudi. Jadi kita harapkan ketika menghadapi Arab Saudi timnas Indonesia bisa meraih 3 poin atau minimal imbang lah untuk menjaga asa lolos ke Piala Dunia 2026. Jadi itu teman-teman kira-kira yang sudah dilakukan oleh PSSI. Jadi untuk menjaga perkembangan atau timnas Indonesia tidak terkendala oleh hal-hal teknis yang bisa saja itu dicarikan solusi gitu ya. Misalnya menyewa pesawat charter, menurut saya itu adalah sebuah fasilitas, sebuah dukungan besar yang diberikan oleh PSSI agar timnas bisa mempersiapkan laga-laga penting di putaran ketiga itu dengan baik. Itu satu. Yang kedua, dukungan PSSI yang lain adalah mencari sponsor agar untuk kebutuhan perkembangan timnas atau prestasi timnas itu aliran dananya bukan hanya dari pemerintah seperti yang saya bilang tadi gitu. Ada banyak aliran dana dari pihak-pihak lain yang dipakai untuk mensupport perkembangan dan prestasi timnas Indonesia. Nah, karena agar timnas kita itu berprestasi di kancah global, ini kan membutuhkan dukungan berbagai pihak, semua kalangan, semua elemen di negara ini. Salah satunya pihak-pihak atau instansi-instansi yang memiliki keuangan besar, memiliki dana besar, untuk kemudian mensupport timnas kita gitu. Saya kira itu teman-teman yang bisa saya bahas di video kali ini. Kita berjumpa lagi di video selanjutnya. Dan bagi kalian yang sudah menonton video ini sampai selesai, saya ucapkan terima kasih. Dan bagi kalian yang sudah subscribe, sudah mengklik tombol like-nya, dan kemudian memberikan komentar, kritik, dan saran, serta masukan, saya juga ucapkan terima kasih. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. I'll see you on the next video.